membuat tim, tapi pemainnya dari dunia film. Anggap aja John Wick jadi pivot gitu. Lainnya bagus. Alhamdulillahnya mereka juga ngerti ya. Alhamdulillahnya Pengorbanan seorang guru bro ini bro. Asli. alhamdulillahnya gitu. Di AFKAP itu kalau nggak salah pengurus itu ada sekitar 20 sampai 25. Banyak loh. Banyak. Tapi Saya yang bilang dapat cuma Pep Guardiolanya futsal Jombang itu Big B ini. wah, gak nutut mas, gak nutut. Pernah Saya yakin 2027 kita lolos kok. yakin ini. Yakin saya. Yuk, selamat malam, selamat pagi teman-teman yang ada di rumah. Kembali lagi di Warming Up by Metro Apparel. Oke, kali ini kita bersama salah satu orang penting. Bisa dibilang penting, bisa dibilang enggak sih. Yaitu Pak Bagus. Mantan atau bisa dibilang alumni dari AFKAP, Asosiasi Futsal Jombang. Selamat datang Pak B. Siap, terima kasih. Oke, yang pertama simpel-simpel Pak B ya. Simpel-simpel, santai-santai. Kenapa kok dipanggil Pak B? B itu apa B? Kalau dulu teman-teman itu kan mikirnya kan besar. Oh, besar. Nah, otomatis kalau besar kan big. Terus daripada big diambil depannya Pak B. Iya. Terus ada ucapan apa? Sebutan Big B juga ya. Kalau Big B itu brand, Mas. Oh, brand. Nah, Punya brand juga ternyata ya. dulu pernah. Sekarang jalan lagi. Sekarang ya jalan seadanya. Seadanya. Oke. Kita mulai ngulik-ngulik dalamnya dikit ya. Dalamnya Pak B, perkenalan kita. Nggih. Awal Pak B ini kan sampai sekarang ya guru. Ya, sampai Guru. sekarang di SMA PGRI 2 coba. Dulu awal jadi guru tuh di sekolah mana ya Pak B? Di sana di SMA PGRI 2 coba mulai 2006. 2006. Sepuh guru. Sekarang sudah PNS ya? Belum. Ya. Udah lama kok belum sih. Belum ya, gini aja lah. Yang penting bisa menikmati hidup. Menikmati itu, mungkin subur ya. Iya. Subur. Terus dari 6 tahun itu, sepengalaman Pak B, ada nggak pernah kayak ada murid-murid atau yang unik-unik di sekolah tersebut ya Pak B? Kalau ngomong masalah unik, di setiap angkatan itu pasti ada. Dan terutama lagi kebanyakan di teman-teman futsal saya yang dulu pernah ikut di awal-awal saya mulai ngerintis bangun futsal di SMA PGRI 2 Jombang. Banyak lah mas, banyak sekali karena ya tahulah anak futsal itu kayak gimana kalau di sekolah. Konyol-konyol ya Pak B jelasin. Pasti, tapi itu yang buat kita itu awet muda. Umurnya sih sekarang umurnya berapa Pak B? 42 sekarang sudah. Sesepuh asli gitu Pak B. 42 saya sekarang. 42. Ya doakan sehat-sehat terus Iya, aja. sehat Pak. Terus habis dari guru juga ngelatih futsal. Iya. Ngelatih futsal juga ngawali di situ sekolah itu. Ngawali dulu ya tetap di sekolah sih. Awalnya dulu pasti di Malang dulu ya, waktu saya masih kuliah. Nah, sudah coba ikut ngelatih. Tapi kalau dulu itu kan zaman segitu futsal masih belum rame. Bener. Sepak bola awalnya. Sepak bola. Di sepak bola coba keberuntungan untuk ngelatih kok dilalah keterusan. Akhirnya mencoba hal baru. Waktu itu futsal mulai lagi dirintis lah istilahnya. Berarti awal-awal timnas baru itu ya. Coach Justin masuk. Coach Justin ya. Terus dari futsal ada bisnis lain atau hanya sekedar guru, sewajarnya guru? Ya itu tadi ada Big B Production. Saya punya Big B Production dulu, kita jalan di aparel baju, terus habis itu jersey sempat kita produksi, cuma karena kesibukan juga akhirnya jalan, cuma enggak seperti dulu lah. Oh begitu. Kalau ada pesanan sikat aja udah.
ini ada hal serius. Denger-denger berarti dulu pernah jadi ketua AFKAP Jombang ya. Dulu alhamdulillahnya 2000, sekarang 2005 nggih. Sekarang 2025. Jangan dikurangi dong. Jangan dikurangi dong. 2021, 22, 23, 24, 25 ya. 2022 lah. 22 sampai 2025. Nikmatnya di mana, Pak B? Kenikmatannya jadi ketua sosok nomor 1 di futsal Jombang ya. Ketika kita ngomong nikmatnya, ya insya Allah semua kalau pekerjaan dinikmati, nikmat aja lah. Berarti ada yang enak, nggak nikmat berarti. Kalau kita ngomong nikmat atau endaknya, ya wajarnya kita aja. Kalau enggak nikmatnya, mungkin kalau di futsal selama ini kan kita tetap induknya adalah PSSI. Jadi kita tetap nginduk di PSSI, jadi untuk dana, pemrograman, semuanya kita tergantung di PSSI. Berarti dari 2021 ya? 2021 sampai 2025 ini terakhir ini? Ini terakhir, sudah kemarin sudah pilihan. Wah, ya alhamdulillah sudah ada ketua baru yang meneruskan tongkat estafet saya. Legai. Alhamdulillah. Rasanya piye Pak B? Ya gimana nggih? Sebenarnya kalau kita ngomong ada sedihnya pasti ada sedihnya. Cuma karena memang sudah harus ada penggantinya memang. Biar futsal Jombang bisa lebih baik daripada masa saya kemarin. Menurut Pak B, keunggulan dulu, program unggulan lah yang dimiliki Pak B dulu itu apa sih? Sebenarnya dulu kan saya itu pengen futsal Jombang itu berkembang, itu yang pertama. Kita kembangkan dimulai dari coba liga dulu. Kita ngomong ke liga kemarin, alhamdulillah saya hanya jalan sekali atau 2 kali kompetisi gitu aja. Oh, itu liga umum. Liga futsal Jombangnya. Iya, liga futsal yang dikemas umum bener-bener buat Jombang ya. Iya, dulu kan memang setiap ada event mau porprov kita buat liga supaya pemain-pemain yang istilahnya ndak terkontrol di luar teman-teman yang punya tim itu bisa terwadahi, akhirnya bisa kepantau oleh tim kami. Gitu. Berarti liga itu terus kemudian ada lagi nggak Pak B? Alhamdulillahnya program yang jalan. Sebelum kemarin ya, sebelum porprov yang kemarin kita sudah jalan liga pelajar. Oh, liga pelajar. Liga pelajar itu terakhir. Cuma memang di tengah jalan ada insiden, enggak kita teruskan. Tapi alhamdulillahnya itu kita sudah jalan 6 pekan kalau nggak salah gitu. 6 atau 7 pekan. 7 pekan ya. Ada masalah apa sih itu Pak B? Nah, kalau boleh disepil itu ada masalah apa ya? Kok bisa di tengah-tengah itu? Kemarin itu memang ada insiden, sedikit ada insiden ada beberapa dua sekolah yang berinsiden, akhirnya kegiatan perizinan ditiadakan, akhirnya kita tidak bisa meneruskan. Berarti sulit Pak B ya, bener-bener kalau walaupun insidennya menurut saya sebab pemberitaan itu nggak terlalu besar sih. Tapi kalau kita ngomong pemberitaannya besar atau enggak itu kan tergantung di luar Mas G. Ketika kita ngomong di dalam, di kita sendiri sudah kita coba kemas sedemikian rupa, ternyata di luar sudah ada internal ke sekolah atau ke pihak sulit itu. Nah, ke pihak sekolahnya, sulit ke kepala sekolahnya, otomatis kan itu sudah daripada nanti lebih besar lagi, akhirnya ya sudah kita putuskan untuk sementara di. Berarti kemarin AFKAP di kepemimpinan jenengan itu mengambil solusi itu, kita stop dulu. Kita stop dulu ya, sudah. Itu anggap solusi terbaik untuk kita. Eman, kalau bahasa Jawanya eman ya, kalau bahasa saya sendiri sayang sebenarnya. Sayang ya. Karena mulai futsal Jombang kita sudah mulai berkembang, teman-teman di tingkat SMA juga sudah mulai kompetitif. Persaingannya akhirnya berhenti di tengah jalan, itu eman. Oke, dari 2 program itu yang bener-bener jenengan banggakan, Liga pelajar sebenarnya. Liga pelajar sebenarnya. Ya, karena saya kan memang awal karirnya kan juga saya mewadai sekolah. Iya. Nah, otomatis kan minimal pingin besarkan futsal yang ada di sekolah-sekolah lah. Sekolah tidak hanya sekolah saya ya.
sekolah-sekolah yang lain. Mungkin awalnya mungkin terkenal dengan sekolah apalah ya, minimal terus bisa karena futsal bisa jadi sekolah olahraga atau apa. Ya Biasanya- contohnya di sekolah saya aja lah sekarang. Kalau Oh iya, sekolah Nah, Rida sekarang udah jadi kalau kita ngomong futsal minimal Negeri 2 masih jadi pilihan. pilihan nomor pertama itu. Minimal masih jadi Itu gilanya PGRI 2 ya kasarannya, Pak. minimal masih jadi pilihan. Atlet itu masuk situ semua, Pak Be. Sampai SMKN 3 yang terkenal cowok-cowok semua itu nggak ada pemainnya ya. Masuk ke Grida semua. Alhamdulillahnya gitu. Jadi memang awal kita ngomong banyak anak-anak yang tertarik di sekolah, memang saya buat kompetisi itu, Mas. Nah, kalau misalkan jenengan pernah tahu GFC lah istilahnya. Iya, ya. GFC. Alhamdulillah kemarin baru selesai hari Baru Minggu. selesai. Ya, Oh, GFC yang disponsori Metro juga itu. betul, GFC yang disupport oleh Metro Apparel. Kemarin itu 14, Mas. Jadi sudah 14 tahun. 14 tahun. 2011. Wih, gila, Bro. Iya. Itu berarti turnamen SMA tertua ya. Saya tuh nobatkan SMA tertua itu. Kayaknya mungkin level SMA ya yang buat mungkin masih Negeri 2 aja. Iya toh, Pak. Yang Satu-satunya nggak ada loh yang iya, bertahan. mungkin yang lainnya kayak Ikatan Mahasiswa Jombang atau kampus gitu. Ya, Yang sekolah mungkin dulu pernah itu Darussalam atau Denanyar itu. ya mungkin Iya, itu sekali saja terus nggak ada lagi. Iya. Alhamdulillahnya di kita tahun 2 kali. Ya SMP sama SMA. Yang SMA biasanya kita bulan Oktober. Cuma kemarin kan Oktober agak crowded sedikit, banyak event juga di Banyak Jombang. event. Nah, terus akhirnya kita mundur sampai November, nanti bulan April itu yang antar SMP. Oke, kita kembali lagi ke AFKAP, Pak. Masih Siap. penasaran ini AFKAP. AFKAP dulu ya. AFKAP ada nggak bener-bener ini kenangan yang mungkin sulit aku ngelepas yang di AFKAP, di kepengurusannya, di teman-temannya. Sebenarnya alhamdulillahnya nggih, di AFKAP itu kalau enggak salah pengurus itu ada sekitar 20 sampai 25. Banyak loh. Banyak, tapi yang hadir rapat cuma 7 sampai 10 orang itu mentok. Kalah Karang Taruna, Pak B. Ya itu senengnya di situ, akhirnya kemana-mana itu ketemu orang-orang itu aja, sampai dipikir bahwa wes AFKAP itu wong mau iki tok gitu. Karena memang ya itu kenyataannya, memang teman-teman yang hadir kadang-kadang kita ngundang di grup, yang datang 10, yang datang 7, tapi ya alhamdulillahnya sampai bertahan sampai selesai, Mas. Sampai selesai. Sampai selesai. Ada kelegaan sendiri ya? Iya, sampai selesai aja 5 orang yang jalan. Siapa aja Pak B? 5 orang terakhir itu. 5 orang yang terakhir. 5 itu, terakhir itu. yang paling sekarang kemana-mana dampingi saya itu Pak Rozi, Pak Rozi. kepala sekolah SMK Negeri 2. Itu orang keren itu. Betul. Itu sekarang kalau saya dampingi tim, beliaunya ikut juga dampingi saya itu. As aku mau sampein kena opo-opo gitu. Pak Rozi itu. Khawatir diantem sopo sampean Pak. Terus alhamdulillahnya masih ada Mas Ramadan. Mas Ramadan. Nah, ini, Masterpiece itu, Pak. iya, 2 orang ini, terus ada Pak Budi. Pak Budi SMK Negeri 1 kalau nggak salah. Ya, pemilik Champion FC ya. Champion FC ya itu. Ya mungkin Satunya lagi belum ini. Ayo, 5 ya katanya. Wah, dilupakan nih, Bro. Anda dilupakan sama Pak B. Ayo, satunya siapa Pak B? apa ya, pokoknya ya mungkin 4 ini aja yang sering-sering bareng. Terus terutama teman-teman dari PSSI seperti Mas Adi yang sekarang sekretaris PSSI itu. Itu yang sering kali kita ajak diskusi lah, ngobrol tentang AFKAP ini ke depannya gimana. Oke, terus dari AFKAP turnamen kan sudah buat 2 kali, yang Liga Umum sama Liga Pelajar. Sama Piala AFKAP, Mas. Sama Piala AFKAP ya. Piala AFKAP dulu pernah kita. Anggarannya Pak B, dari mana itu Pak B? Ini ngomong anggaran ini bingung saya jawabnya. Tapi untungnya nih gitu. Teman-teman futsal ini mau korban, Mas. Apa ya contohnya korbannya itu? Ketika kita buat turnamen, mereka suruh bayar itu, Mas.
Itu gokilnya Jombang ya. Itu gokilnya Jombang. Bener. Surabaya. Piala AFCAP kita buat pendaftaran 500.000. Jalan itu. Jalan. AFCAP. Juaranya Kliwon. Itu Kliwon jangan ditanyakan lagi Pak Be. Iya. Pasti itu juara. Itu juaranya Kliwon. Terus Liga Pelajar. Ayo. Liga Pelajar itu pendaftaran berapa? 300.000 per match. Per matchnya 150. 150. Jalan. Mas. Walaupun terpatah-patah gitu. Walaupun terbata-bata tapi mereka kan mau mengeluarkan itu. Nah, gokilnya futsal di Jombang itu. Itu yang apa nggih? Kenangan mungkin yang kita enggak bisa lupakan di situ. Banyak hal yang jadi tonggak sejarah saya buat turnamen yang kemarin Liga Pelajar kan maunya kan kita buat full satu putaran penuh itu. Insya Allah tahun ini kita tetap jalan. Tapi sedikit Pak Be, mohon maaf. Ini mungkin ada isu yang mungkin bisa ditepis Pak Be. Isu yang dulu ini beberapa saya catat. Uang anggaran PSL AFCAP diembat sama ketua sama sekretarisnya. Astagfirullah. Ini bagaimana Pak Be menepis ucapan seperti itu? Saya kadang-kadang juga mungkin berita itu juga sudah dengar di saya juga beberapa kali. Alhamdulillahnya itu tadi teman-teman di sekitar kita ngerti kondisinya kita seperti apa, mereka paham bahwa memang benar-benar pure selama ini memang kita jalan murni pribadi. Anggaran selama ini mungkin belum turun. Jadi kita semuanya pakai pribadi lah. Saya berani jamin. Pengorbanan pribadi. Pengorbanannya bro pribadi bro. Kok berani? Kok berani Pak Be? Kalau ngomong berani, ya itu tadi. Organisasi nggak digaji pertama. Jangan nggak digaji. Pengorbanannya berani keluar uang sendiri. Apa nggih? Makanya saya selalu ngomong sama teman-teman. Ngurusi sepak bola, ngurusi futsal, kalau bukan orang gila enggak mau, Mas. Berarti harus orang gila. Berarti harus gila dulu. Gila. Baru bisa ngurusi sepak bola, ngurusi futsal. Kita relax lagi. Siap. Pertanyaan berikutnya ini mungkin pas dari ketua AFCAP. Otomatis Bapak B ini vakum ngelatih futsal ini. Atau masih? Dulu di awal-awal dulu pernah diingatkan, Pak, jenengan sudah jadi ketua AFCAP sekarang. Kalau bisa jangan ngelatih dulu. Sempat vakum saya, hampir 1 tahun atau 2 tahun Mas. Saya enggak turun di lapangan bukan berhenti ngelatih passion masalahnya. Ngelatih passion, jadi ngelatih tetap, cuma nampingin di lapangan enggak. Nah, waktu itu mohon maaf ini kita ngobrol santai ya. Santai. Izin Pak. Oh ya, dinaikkan lagi. Dinaikkan ke sini. Siap. Gini. Pas sudah gini dinaikkan. Oke, siap. Oke. Dulu itu pernah ada kejadian. Waktu itu anak-anak main turnamen apa lupa saya. Pokoknya turnamen ya. Turnamen futsal. Turnamen futsal. Terus habis itu ada kejadian di situ. Kejadiannya kalau tidak salah rame pokoknya anak-anak ini. Rame dengan perangkat pertandingan lah. Habis itu saya ditelepon. Berapa itu Pak B? Sebelum COVID pokoknya, ya? Sudah. Pokoknya awal-awal saya jabat lah. Di saya jabat itu. Setelah itu saya ditelepon seseorang. Saya ditelepon seseorang, dikasih tahu. Waktu itu saya masih mainan sama anak saya ini, Mas. Di rumah mainan sama anak, ditelepon. Pak, minta tolong ya untuk attitude-nya anak-anak di lapangan tolong dijaga. Masa ini timnya ketua AFCAP kok sikapnya kayak gini? Loh, saya kan kaget Mas. Loh, iya ada apa? Kok jenengan langsung bilang seperti ini ke saya? Harusnya kan yang di lapangan ya tanya di lapangan. Jangan maksud saya ini ketika kondisi di lapangan tuh jangan ditanya ke orang yang di luar lapangan. Kita kan enggak tahu Mas. Kalau kita dengar hanya dari satu pihak, tok kan nggak enak ya istilahnya. Tanyakan yang di dalam loh. Kenapa kok saya ini enggak ikut apa-apa. Saya enggak turun di lapangan. Saya sudah nyoba off. Kok ditanya seperti ini? Gitu Mas.
apalagi ketika nggih ngapunten kalau kita sudah rumah-rumahan kan, ketika momen bareng anak ini kan momen istimewa. Momen ya. istimewa, jarang-jarang Pak Be. Jarang-jarang. istimewa. Ya. Kayak gitu kaget saya. Mas. Heeh. Akhirnya wes jenengan posisi di mana? Saya datang ke sana. Saya ngomong kayak gitu. Akhirnya dikasih tahu, saya masih di lapangan Pak. Oke, saya ke sana langsung. Anak tak tinggal Mas, saya langsung berangkat ke lapangan. Ketika berangkat ke lapangan tak tanya, ono masalah apa? Ada masalah apa? Ya ini, tolong attitude-nya anak-anak dijaga. Insya Allah anak-anak kalau masalah attitude baiklah. Kalau selama sama saya bilang gitu. Terus saya tak tanya, oh gini ya sudah. Akhirnya langsung saya kembali lagi ke orangnya, saya kasih tahu. Dah, mulai sekarang saya akan dampingi lagi di lapangan. Akhirnya saya turun lagi. Ada kejadian itu. Padahal awalnya memang sudah diingatkan sama teman-teman, wis zaman ketua AFKAP, udah enggak usah dampingi. Akhirnya saya dampingi lagi. Gara-gara ada kejadian itu. Tapi jenengan itu termasuk orang yang aktif, bener-bener aktif. Kalau saya pengalaman saya di SMK 3 ya. Yeah. Ada masalah apa? Pembina kita dari Pak Sunaryo itu telepon jenengan langsung datang ke lapangan. Itu loh gokil ya. Loh, tapi langsung ditelepon tadi beberapa menit langsung datang ke lokasi. Ya kalau ngomong no masalah ini Mas ya. Mas Yogi ini pernah rame sama saya. Iya, pernah. Kita pernah. Kita itu pernah rame, bener. Sampai saya telepon sama Mas Yogi ini. Tapi ya itu crowded kejadian di lapangan lah. Ketika di lapangan sudah selesai. Saya kan orangnya, pikiran saya itu kalau ada kejadian diselesaikan dengan baik-baik di lapangan ya sudah selesai. Di luar lapangan terus tidak ada apa-apa lagi. Dulu masih muda Pak. Masih zaman kuliah itu zaman kuliah masih panas-panasnya ya. Itu fun fact bro. Tapi kan ya pengalaman itu Mas. Pengalaman betul. Akhirnya sekarang kalau anak-anak berbuat salah nggak pernah saya belain. Saya tampar sendiri sama anak-anak SMK 3 itu terutama itu. Kalau nakal-nakal itu sekarang. Oke, kita kembali. Berarti setelah itu jenengan mulai ngelatih lagi terus. Saya mulai ngelatih lagi. Ada pernah nggak pas ngelatih saking jengkelnya pernah sampai ngelempar board game itu pernah nggak karena ke anak-anak atau ngelakuin hal aneh gitu? Kalau ke anak-anak sih nggak pernah Mas. Tapi omongan ini yang sulit dijaga. Kadang-kadang itu kebun binatang keluar semua kalau sama. Apa aja itu Pak? Anjing, kucing. Apalagi Pak? Kadang-kadang anak-anak itu kalau ikut saya dari awal saya kasih tahu, terutama yang putri. Saya kan punya tim putri. Kadang-kadang tim putri itu kan anak-anak kan perasaannya guys. Saya di awal saya sudah ngomong, kalau saya nanti keluar kata-kata yang tidak baik, terus gak usah diambil hati ya. Terus anggapan ini ngomong saya bilang. Biar saya dasari anak-anak dulu. Biar nanti kalau misalkan anak-anak ini saya keluar kata-kata kasar ketika di lapangan, mereka bisa paham. Tapi pernah nggak sampai baper gitu, cewek-cewek itu Pak? Sampai nangis atau ngelapor ke orang tuanya? Kan zaman sekarang kan gitu. Alhamdulillahnya belum pernah ketemu lah. Capek ya Pak? Nggak tahu kalau grundel di. Iya. Alhamdulillahnya. Parah itu Pak. Alhamdulillahnya enggak. Geng. Pernah nggak ini sering salah, kan banyak tuh apa pemain-pemain jenengan kan banyak otomatis. Berapa sekarang Pak? Kalau sekarang alhamdulillah yang ikut ekstra di saya itu 30 yang putra. Putrinya ada 15 atau 16 itu lupa saya. Kok banyak ya? Kok bisa itu? Nah itu yang saya tidak tahu juga. Ya itu tadi Mas, mungkin karena dari awalnya saya punya GFC SMP itu juga. Itu mungkin juga pengaruh juga. Jadi kayak teman-teman yang SMP tahu kalau di Grida ini ada ekstra futsal lah. Jadi mereka kalau di negerinya tidak katut, mungkin pilihan keduanya di saya. Akhirnya banyak lah pemain-pemain saya. Tapi dari banyaknya pemain itu pasti kan ada pemain yang jadi ibaratnya alarmnya tim gitu. Kalau bagian obra-obra itu atau teman anak yang paling unik itu siapa Pak B? Kalau sekarang sekarang itu saya punya 2 leader Mas. Yang pertama itu Rehan itu bagian obrak-obrak teman-temannya.
Terus satunya ini yang unik, namanya itu Ilham. Gimana itu uniknya? Waduh, istimewa anak ini. Uniknya nakal atau Pol mas. Nek nakal pol guys. Di sekolah cuman tidur. sampaikan Pak Be, sampaikan ke anaknya Pak Be. Anaknya kita panggil ke sini aja, kita ajaweri di sini Pak Be. Absen pokoknya tidak datang. Saya itu juga di sekolah mungkin dengan bisa tanya ke anak-anak. Saya itu setiap kenaikan kelas mesti rame sama guru-guru yang lain. Kok bisa? Ya, kok bisa ya gitu? Gara-gara anak futsal. Belani jenengan. Belani anak futsal, iya. Ketika mau nggak dinaikkan, Betul. jenengan jadi apa? Garda terdepannya anak-anak. Iya betul. Nggak pernah gesekan terusan sama guru-guru lainnya Pak Be. Alhamdulillahnya mereka juga ngerti mas. Alhamdulillahnya di situ. Pengorbanan seorang guru bro ini bro. Asli. Pernah nggak Pak Be? Pura-pura marah ke anak-anak itu? Pas ngelakuin kesalahan atau bener-bener parah. Pernah bisa mas. Jenengan marah pun nggak bisa. Gak pernah bisa sama anak-anak itu karena jenengan mau marahin, lihat tingkahnya anak-anak itu loh mas. Jenengan ngerti sendiri lah kalau anak-anak SMA tingkahnya kayak apa. Iya. Kalau mau marah itu lihat mereka ketakutan aja harus bingung kita. Ikut dan gak teko maneh latihan, kadang-kadang kita seperti itu. Ada nggak pemain yang sekarang Pak Be? Sampean tahu dia masa depannya tinggi, masa depannya cerah. Ada nggak pemain itu Pak? Kalau sekarang saya punya 2 sampai 3 ini mas, yang insya Allah bisa lah kalau misalkan dia terus gitu. Namanya siapa Pak Be? Ada Adam, ada Ipan, sama ada Nadib. Itu lumayan gitu. Gokil gitu. Iya insya Allah. Tahun depan kayak merajai lagi. Tahun depan ini wis merajai lagi. Bismillah aja. Bismillah. Mas Ganda, karir Anda terancam. Mas Ganda, karir Anda terancam. Ini kita masuk ke strategi tapi kita buat bercandaan. Kalau di lapangan pasti kan panas Pak Be ya. Ketika anggap aja timnya Pak B ini kalah 5-0. Yeah. Apa yang Pak B lakukan nih? Ini sekarang kalau kita ngomong masalah permainan, kalau sudah kalah segitu, pertama ya berdoa mas. Berdoa. kalau kita nggak doa nggak mungkin bis. Kalau 5-0 ya ngapun, dan kalau futsal di kita ini kan masih pakai kotor ya, jadi 2 kali 10 kotor. Kalau sudah ketinggalan segitu, mau nggak mau ya pakai lemparan udah. Lempar depan gitu. Depan itu. Iya itu strategi terakhir itu sudah. Kalau strategi paling absurd Pak B, soalnya saya pernah Pak B. Iya. Bukan 5-0 sih, tapi ketika pemain saya kena kartu merah 1. Harusnya kan kita bertahan. Tapi saya akan ngelihat lawan itu nggak bisa pegang bola. Otomatis kiper tak ganti pemain. Kita main power play tanpa kiper. Ya, main tanpa kiper. Itu absurd. Orang-orang yang di supporter di bench goblok tak gitu jare. Yang mbui kok absurd aja. Kadang-kadang memang pelatih kan unik mas. Uniknya itu dalam artian kita punya strategi sendiri dalam meramu tim. Tapi untungnya juga kalau kita ngomong masalah pelatihan lagi ya. Iya. Mungkin ini pengalaman aja. Mungkin nanti teman-teman bisa jadikan pengalaman lah, teman-teman yang lain. Saya dulu waktu ngambil AFC level 1 itu pernah ada yang bilang ke saya mas. Kalau AFC level 1 itu sekarang kalau tidak salah kalau di Porprov itu head coach, bisa untuk head coach. Nah waktu itu saya pernah waktu ngambil AFC level 1 itu pernah ada yang ngasih ngomongan ke saya. Omongan gimana itu Pak? Ada yang ngomongan gini, alah Pak B ngelatih sekelas SMA lapo njupuk lisensi dukur-dukur. Nah itu kadang-kadang itu motivasi buat saya. Motivasi Pak B ya? Benar. Kadang-kadang mungkin parah sih kayak gitu Pak. Bukan motivasi lah, parah. Sebenarnya bukan parah sih mas, cuma memang kadang-kadang kita itu enggak menyadari bahwa sebenarnya lisensi itu penting. Kadang-kadang kita kan ngelatih angger ngelatih. Ternyata kita kan kalau misalkan kita ngomong jalan aja lah, di jalan kan otomatis harus ada SIM-nya. Nah otomatis kan
kalau di kepelatihan minimal harus punya lisensi. Jangan ndak harus ambil lisensi tinggi-tinggi lah. Minimal jenengan ngerti caranya ngelatih, jenengan ngerti caranya itu. Mungkin dari situ kita nanti bisa merubah perspektif omongan yang seperti itu. Kadang-kadang awal tak pikir memang bener Mas. Oh Yuan, maksudnya kenapa kok harus ambil lisensi tinggi-tinggi? Wong hanya sekedar ngelatih SMA aja. Cuma kadang-kadang terus kalau diputar lagi, oh ternyata ada ilmunya, lumayan lah istilahnya. Bisa digunakan untuk anak-anak. Terus kapan ini Jombang ada lisensi itu? Insya Allah kita sudah di kepengurusan yang tahun ini, kemarin kita sudah ngobrol, kita sudah bahas. Pertama nanti insya Allah teman-teman mau buat lisensi wasit dulu. Wasit dulu. Wasit Di tahun ini. Tahun depan lah Mas. Tahun ini tinggal 2 bulan. Rekor lagi. Insya Allah tahun depan kita ada wasit level 2. Terus habis itu kemarin teman-teman untuk meningkatkan kompetensi sebelum liga. Nah, sebelum liga futsal kita putar, kita mau buat pelatihan dulu lisensi untuk nasional. Oh begitu. Iya. Tapi menurut Pak B, ada nggak pemain yang sekarang atau nggak alumni lah, yang bener-bener iki masa depannya jadi pelatih bisa, tapi memang bener kebanyakan gaya tok itu sampai sekarang. Mungkin kalau kita ngomong seperti itu, insya Allah banyak sebenarnya Mas pelatih-pelatih bagus Mas Jombang. Yang minimal dia itu bisa, kalau pelatih kan minimal manage anak dulu. Kalau sudah bisa manage anak, sudah bisa ngontrol anak, insya Allah jalannya itu mudah. Karena sekarang kalau ngomong belajar futsal lewat YouTube aja banyak sekarang. Iya Pak. Nah betul. Strategi juga banyak ya. Betul. Kalau dulu zaman saya kan masih ya banyak sih, cuma buka gitu kan, apa ya istilahnya itu jarang ada. Kalau di tahun 2010 ke atas mungkin betul, jarang ada. Terus Pak B, dari pengalaman melatih kan ada yang unik, ada yang seru. Ada nggak skill absurd selain pura-pura capek? Pemain kan kadang kuat coach, kuat. Padahal kan sudah apa Mas ya? Ya mungkin kadang-kadang kita itu yang sulit gitu. Kalau di lapangan itu mungkin kan penanganan cedera itu. Penanganan cedera. Nah, itu kan kadang-kadang ya amit dewe pelatih itu kan bisanya kadang kan hanya melatih saja. Saya mijet aja enggak bisa loh. Mijet pasti panggil orang wis rono ae, aku gak iso kadang-kadang seperti itu. Kayaknya perlu iki kepelatihan memijat. Kayaknya fisioterapis. Mungkin harusnya ada fisioterapi. Tak ajukan ke pengurus baru lah nanti. Dari Jombang ada fisioterapis. Harus ya kayaknya. Harus. Atau enggak mungkin sih satu sekolah harus ada satu fisioterapis atau harus gitu. Jadi kalau semisal Pak ya, liga umum Mas diadakan lagi harus komplit. Jadi struktur itunya harus komplit. Keberatan enggak ya? Kalau ngomong keberatan pasti keberatan sih Mas. Cuma kalau enggak dipaksa enggak jalan Mas. Iya sih. Ya itu. Kalau enggak dipaksa dulu enggak jalan kayaknya. Insya Allah. Makanya kemarin sempat ngobrol sama teman-teman pengurus itu. Untuk kedepannya mungkin liga kita minimal itu pelatihnya lisensinya coaching klinik lah. Coaching klinik. Nah, minimal mereka ngerti caranya ngelatih seperti apa. Dulu kita pernah. Ya alhamdulillah. Iya. Di kepengurusan saya sebelum liga itu Mas. Sebelum liga. Sebelum liga. Rencana saya minta teman-teman juga seperti itu. Nanti sebelum liga adalah coaching klinik untuk teman-teman. Minimal apa ya? Ya sangunya teman-teman untuk ngelatih ke teman-temannya lah. Tapi secara tidak langsung Pak B ini sudah pengalaman futsal 2000 berapa tahun berarti ya? 20 tahunan ya Pak B ya? Lebih 25 tahunan. Ya sampai sama kayak GFC lah Mas, 14 tahun. 14 tahun. Tapi Pak B kalau disuruh membuat tim tapi pemainnya dari dunia film, anggap aja John Wick jadi pivot gitu. John Wick jadi pivot kan bagus ya. Boleh juga sih. Flanknya pakai siapa pemerannya Spiderman itu? Tobey Maguire.
Aku gak hafal belas mas. Gak hafal plus. Iki gen boomer sekali Pak B. Iya, betul, betul Les. Bukan Gen Z lagi nih apa ya? Berhubung di Metro ini rata-rata sih Pak B. Metro ini tim kreatifnya ini milenial sama Gen Z itu banyaknya seperti itu. Tapi susahnya minta ampun. Tapi ya alhamdulillah sih mas, ada teman-teman ada wadahnya seperti ini. Iya. Jadi ini hasilnya kita persiapkan buat rencananya sih buat kolaborasi dengan AFKAP. Ya. Ini juga. Terus dari AFKAP itu kita bener-bener pengen bantu. Bantunya bukan dari hati lagi, Pak B. Yes, materi ya gak apa-apa kita lakukan. Habis ini Mas Gulit, datang Mas Gulit sini Mas Gulit. Nggak bakal berani. Mau tak korek-korek. Aslinya. Mungkin anggarannya. Mungkin teman-teman AFKAP ya gak apa-apa lah Mas, tunda ke sini Mas, ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol soal Mas Gulit. Tapi sebelum Mas Gulit ini Pak B, termasuk kan Mas Gulit tokoh yang ibaratnya membantu perjuangan jenengan ya, yang betul, alhamdulillah kemarin Porprov ya, Porprov. Support full itu pas kegiatan kita yang di Porprov Pasuruan sama Lamongan, yang di Pra. Alhamdulillah kita disupport sama RG Apparel, ada jersey, banyak ya jersey pemain, jersey official, ya semuanya lah. Mas Gulit, RG nggak hadir di sini, saya datang ke toko Anda, saya bakar di sana, oke? Harus hadir ke sini. Besok sore saya ke sana, jangan lupa. Dari Mas Gulit, ada nggak sosok lain yang bener-bener di belakangnya AFKAP yang bener-bener bantu jenengan, Pak B? Kalau di kepengurusan saya nih, mungkin pertama saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Gus Farid. Gus Farid dulu memang awalnya beliau yang ketua AFKAP, setelah beliaunya jadi anggota dewan akhirnya terus tapi aku nyaluk tolong diterusno, wis coba diteruskan lagi jenengan, terus akhirnya oke, iya Gus, insyaallah saya bantu cuma 1 periode saja. Akhirnya 2 periode tapi memang beliau memang sangat membantu sih Mas. Kemarin ya yang waktu AFC level 2 saya itu dibantu Gus Farid. Kalau saya berangkat sendiri mungkin dananya tidak cukup. Berapa biayanya itu Pak B? AFC level 2 itu dulu kalau tidak salah itu 7. Iya. Sekarang mungkin 14 ya? Oh nggak sampai? Enggak, sama kok Mas. Sama? Ya sama. 5 atau 6 ya, sumpah. AFC level 2. Bentar lagi masuk ke 3. Pelatih cukup lah. Cukup, kok cukup sih? Umurnya masih panjang loh ini. Cukup di satu aja. Cukup di satu aja wis. Insyaallah sudahlah. Untuk mungkin buat teman-teman yang masih muda, yang karirnya kan masih. Bukannya jenengan masih muda, ya. 24 kan? 24 kebalik aku. Mungkin buat teman-teman yang lain lah, buat motivasi teman-teman sudah banyak yang nasional sekarang, mungkin ya kedepannya insya Allah Porprov masih pakai AFC level 1 untuk head coach, asistennya juga AFC level 1, jadi mungkin masih bisa lah untuk teman-teman yang lainnya. Menurut saya Porprov tahun depan ya 2027 gak usah cari pelatih di luar lah Pak B, jenengan aja. Kalau saya insya Allah bantu di perempuan, di cewek. Dua-duanya dong. Enggak boleh Mas. Masa enggak boleh? Enggak boleh, harus satu head coach AFC level 1 di putra atau putri. Berarti Mas Ramadan aja kita ajukan. Harusnya Mas Ramadan itu sekarang udah nasional, harusnya mau naik gitu. Harusnya mau naik. Enggak tahu kalau enggak mau. Mas Ramadan, masa enggak mau Pak B? Lah ya itu. Orang gila satu itu Pak B. Latihan malam-malam Mas. Berangkat pagi pulang malam itu kalau latihan Mas Ramadan. Andalan itu Pak B ya? Andalan paling gila di dunia futsal menurutku sampai sekarang Mas Ramadan. Makanya itu kenapa kok saya kemarin ngomong sama beliaunya, jangan bantu saya di cewek Pak Bio. Oke siap. Kenapa saya bilang siap? Karena yang kerja kan Mas Ramadan Mas.
Iya. Saya kan nyantai di rumah. Yang di lapangan kan Mas Ramadan. Yo enak. Iya tok pokoknya. Saya kok siap, oke. Siap tok, siap tok. Karena Mas Ramadan kan yang latih Mas. Saya Ma- di rumah. Jelas ini terbongkar itu. Mas, sampean dijebak. Wis gitu tok wis. Saya ngomong, oke siap tak bantu sampai aku. Ada nggak ucapan kan sih sekarang sudah selesai Selesai. purna jabatan. Ya, mungkin ada salam buat terima kasih atau salam ke teman-teman orang-orang terdekat yang dukung dulu jadi ketua AFKAP. Oke, iya iya iya. Ada nggak? Sosoknya dulu siapa dulu ya sebutkan. Kalau saya Gus Farid itu. Gus Farid. Karena mungkin dari beliau saya mulai dikenal teman-teman, mulai diorbitkan kan bareng beliau dulu Pak. Itu mengorbitkan atau menjebak Pak Be? Ya, saya anggap dua-duanya lah. Dua-duanya. Karena akhirnya kan mau di futsal juga, terus beliaunya juga dorong saya, ayo wani maju lah, mosok kating ini tok ae. Mungkin pertama memang saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Gus Farid karena beliau benar-benar mendukung saya, terus teman-teman Mbak Rozi, Mas Ramadan, sampai akhir masih mau mendampingi saya Mas Budi. Oh ya Pak Rizal asisten Pak Budi di Champion, Iya. itu juga kan masih mau bantu gitu. Saya nggak terima kasih Pak. Oh ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, Sama Metro. Enggak baru. Kita baru join. Metro Aparel itu baru join kemarin aja. Alhamdulillah, tapi sejak saya pakai baju Metro sudah juara 3 kali, Mas. Iya sih ya. Iya sih. Ya. Gokil ya. Sebelumnya jarang kan? Jarang. Berarti ngerejekeni. Ngerejekeni. Enggak, itu jelas kemampuannya. Kalau saya bilang Pep Guardiolanya futsal Jombang itu Big B ini. Wah, gak nutut Mas, gak nutut. Pernah ibaratnya gini, kalau El Clasico sekarang, kalau dulu El Clasico itu STM Semansa, kalau terkenalnya STM Semansa terus sekarang ini Neiro Grida. El Clasico, ibaratnya Mas Ganda ini Jose Mourinho. Mas Ganda itu bibitnya banyak loh. Dia tinggal minta satu, ayo kamu main sini Nero, kamu main sini Nero. Tapi kalau jenengan lihat pelatihannya Mas Ganda, ngeri Mas. Betul ngeri. Bawa golok. Iya. Bawa golok terus. Bawa rengke. Terus sepatu juga sama. Sepatu kalau misalnya enggak prefer buang sama Mas Ganda itu. Itu beneran Mas. Saya juga akhirnya terus saya pikir ke anak-anak saya juga sama. Karena apa? Sepatu juga penting ya ternyata. Ketika jenengan enggak pakai sepatu yang prefer untuk lapangan futsal, kepreset Mas. Iya toh Pak. Makanya itu nggak mungkin dong kita pakai bakia. Makanya itu saya dari Mas Ganda itu mikir akhirnya, wis sekarang yang latihan sama saya juga sama. Kalau misalnya, wes sepatumu gak ikut, buang aja. Biasanya Pak Beki jenengan sering membelikan sepatu teman-teman juga ya? Nggak pernah. Oh beda, Mas Ramadan itu yang sering berarti. Nah kalau Mas Ramadan sering ya? Iya. Kirain dikasih ya. Dikasih sering ya. Sering dikasih kemarin. Itu kayak nggak butuh uang itu Bang. Kemarin waktu damping itu bro sama ownernya Om Ebes, saya dikasih sepatu Mas. Wih, tapi kayak ngelatih, alhamdulillah. Sepatu apa ya Mas? Sepatu apa? Naik tempo Mas. Wih, cukup di kaki. Untungnya cukup. Kalau nggak cukup saya pakai Pak. Makanya itu. Alhamdulillah lah. Banyak teman-teman yang masih mau support. Berarti termasuk masih dipercaya jenengan. Insya Allah mungkin. Tapi saya masih bingung kenapa sih kok masih ada nada sumbang itu di balik. Padahal sudah akhir jabatan, padahal sudah purna. Nanggapinya gimana sih Pak B? Kalau sekarang saya masa bodoh sih Mas. Cuek kayak. Kalau sekarang cawek. Kalau dulu tak pikir Mas. Kalau dulu masih saya pikir. Sampai saya kadang-kadang ngobrol sama Pak Rozi, ngobrol sama itu. Kadang-kadang itu masih apa ya? Masih saya masukkan hati. Tapi terus lama-lama ya wis apa lah. Ketika jenengan mikir saya baik ya wis apik, elek ya wis waya elek wis gitu saya ndas. Gitu aja ya. Terakhir masa bodoh Mas. Masa bodoh. Terus
terakhir Pak B. Mas Gulit ini bagaimana ini? Di Saya Kepeng- ini kan Mas Gulit kan jadi wakil wakil ketua satu. ketua satu. Yang ketuanya Ketuanya Mas Faruk. Mas Farud. Nggih. Mas Gulitnya berarti yang sebenarnya bentar gini. Mas Farud di Dewan, Ya. Mas Gulit di Aparel. Apa enggak malah sulit koordinasi Pak B? Awalnya ini kita ngomong sepengetahuan saya gitu, karena mungkin saya belum jauh ngobrol sama teman-teman. Mungkin ketika ngobrol itu waktu awal-awal kita ngobrol terkait pemilihan. Jadi waktu itu saya sempat ngobrol sama Mas Guli, ternyata orangnya punya visi yang baik tentang futsal ini. Iya. Terus kemarin sempat futsal ini kan setelah saya kan off itu bulan Oktober gak sih? enggak Mas. Sebelum Juni. sebelum Oktober. Juni atau Juli itu sebenarnya masa jabatan sudah habis. Habis itu kosong karena teman-teman saya tawari itu banyak yang enggak mau, Mas. Ini ya Ya saya nggak mau Pak B. Nah, Butuh uang ya. Bagaimana? ngobrol sama teman-teman, Mas, jaluk tolong ya FKP Dewangi. Boten pun Pak, saya tak di belakang layar aja. Saya nanti saya tahu tuh bantu, cuma itu akhirnya Mas Gulit kan punya GG itu Mas, Iya, Gold Generation, Gold Generation. untuk Bibitnya banyak itu. Ya, sekolah futsal Gold Generation itu pikiran saya aduh Mas Gulita ini karena beliau punya ini mungkin prefer untuk perkembangan futsal Jombang. Saya tawari beliau, Mas, nyuwun tolong Mas, futsalnya di Jombang dipegang ya. Awalnya enggak mau Mas, Bener-bener nggak mau. bener-bener enggak mau karena mungkin ngerti kita di futsal awalnya itu seperti apa. Mungkin awalnya seperti itu. Terus akhirnya ayolah saya Dibujuki. saya Mas Ramadan, Pak Rozi cerita bagusnya aja. Saya enggak ngomong jeleknya di futsal, saya enggak ngomong Jebakan berarti Pak B ya, termasuk jebak ya. saya enggak ngomong kurangnya di futsal apa, wis. Tak itu kan wis. Ayo lah, Mas. Akhirnya terus beliaunya bilang, "Gimana Pak B? Siap, saya bantu." Oke. Wis, apa-apa yuk jalan. Akhirnya terus kita mau pembukaan untuk calon pengurus itu, ya waktu kita disurati dari AFP harus ada kongres untuk pemilihan ketua, nah itu baru beliau nggih Pak B daripada kosong gitu. Nah, di tengah jalan itu Mas Gulit ternyata punya kenalan. Nah, ngobrol-ngobrol sama itu saya Mas Gulit tak ewangi. Awalnya Mas Faruk yang ketua sekarang itu juga sama. Beliaunya pikirannya futsal piye, mungkin beliaunya belum itu. Akhirnya ketemu Mas, saya ngobrol Mas. Gini kita ngomong visinya seperti ini Mas lewat Mas Gulit waktu itu. Terus akhirnya mau, alhamdulillah, maksudnya ada orang pemerintahan yang mau bantu kita. Kan ada isu kalau Mas Farud masuk. Nggih. Mau ibaratnya tujuannya itu bukan ke AFKAP-nya. Ada tujuan lain. Apakah bener tuh Pak B? Kalau sepenglihatan saya sih nggak mungkin dong. Saya kan ngobrol juga. Kita ngomong kemarin setelah kita ngobrol setelah raker itu, beliaunya memang akhirnya prefer tak bantu futsal. Kita bareng-bareng futsal Jombang kita masukkan. Kalau dilihat dari situ kayaknya closing nanti di futsal beliaunya. Nggak ada masuk ke Jombang 1 atau KONI 1. Kalau masalah itu mungkin bukan ranah saya untuk jawab ya. Cuma kalau menurut saya pribadi beliau punya visi yang bagus terkait futsal. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol. Habis ini ayo Pak B kita buat turnamen antar SMA, buat liganya lagi, sekalian perkenalan pengurus baru untuk AFKAP. Terus habis itu programnya beliau nanti akhir tahun ini kita kumpulkan teman-teman yang liganya kita putar lagi. Wah, saya langsung alhamdulillah. Maksudnya
apa yang kemarin jadi kendala ini sudah terselesaikan Di sini. di sini gitu loh. Iya. Yang liga dulu terseok-seok jalannya Pincang. terus alhamdulillahnya sekarang sudah mulai tergambar istilahnya mentari terbit lah mas. Mentari terbit kayak ini mulai cerah sih. Alhamdulillah Afkap mulai Jombang. termasuk sekarang kita ngomong kita kan sudah punya lapangan standar sekarang yang ada di OFS punya Mas Irfan. Mas Irfan. Ya, Yuk, jangan lupa ya ke OFS Futsal Center. Betul, itu kan juga Standar itu. sudah jadi Murah pula ya. Sewa ya. alhamdulillahnya ya. Karena mungkin beliaunya juga mikir alah kayak wong Jombang dewe. Wong Jombang gitu. dewe. Ya, betul. Tapi sudah jadi pusat Pak Beo. Pusatnya Kalau kita ngomong masalah dulu kan selalu kita kendalanya apa? Lapangan lebar kita enggak punya untuk latihan porprov Mas ya. Saya pegang porprov sudah Banyuwangi mana lagi? Banyuwangi, Jember, Sidoarjo, Lamongan. karir cemerlang berarti. Ya, alhamdulillah. Cemerlang. Sebenarnya bukan itu. Karena di Jombang kan ada yang punya FC level 1 kan. Oh iya. Ada yang lain mungkin saya enggak kepake. Harusnya kepake. Jenengan aja yang nggak mau. dari Gajinya mahal, guys. dari 4 porprov ini akhirnya kan kemarin mulai tahun kemarin ada OFS itu. Jadi kita sangat terbantu adaptasinya anak-anak, terutama yang putri mas. Putri kalau lapangannya nggak pernah latihan lapangan standar, bingung mas. Gerutuk main. Terus habis itu pengalaman yang kita di Sidoarjo. Di Sidoarjo itu kan kita belum pernah pakai lapangan lebar. Kita hanya latihan di SMK Negeri 2 di tempatnya Pak Rozi sama di tempat saya yang lapangan basket. Lapangan basket kan belum standar. Nah, itu kita di Sidoarjo itu 2 kali kalah. 3 kali kalah kayaknya. Putrinya. Tapi yang terakhir ini, yang terakhir ini alhamdulillah kita sudah menang 1 kali. Berarti kan sudah ada peningkatan. Iya betul. Karena mereka teman-teman sudah terbiasa dengan lapangan lebar. Yang putra alhamdulillah malah lolos grup ya? Semifinal. Enggak sampai ke porprov sih. Tapi di pra kan kita bisa ngomong itu. Maksudnya perjuangan kita kan sudah ya bener enggak sampai lolos sih, cuma kita enggak di bawah sendiri lah. Nah, sementara di porprov yang lalu kan kita selalu enggak ada suara ya Pak. Enggak ada suaranya. Ya itu karena ada lapangannya Mas Irfan itu juga kita sangat terbantu. Mas Irfan supportnya lagi yo. Nggih. Dipotong biayanya buat Afkap Jombang. Bantuannya banyak mas, mas. Alhamdulillah kita punya teman-teman. Ternyata kita punya teman-teman yang sangat membantu di futsal Jombang. Banyak sekali. Selain Metro, Mas Gulit, RG Sport, terus Mas Irfan di OFS-nya. Bantu banyak Mas Irfan kemarin yang waktu di Lamongan kita itu, alhamdulillah. Terus ini Pak P, di setiap pertandingan kan masalahnya banyak, terutama mungkin kontroversi wasit atau lain-lainnya. Ada nggak pengalaman yang bener-bener wah mangkel iki aku? Kalau ngomong itu sebagai pelatih mas ya, pasti lah mas, pasti itu. Wasit itu jadi sarangnya salah, wis salah. Kalau kita ngomong pertandingan futsal ya, wasit itu tempatnya salah. Cuma kadang-kadang ya kejadian itu kan dianggap kejadian di lapangan saja. Setelah dari luar lapangan ya masalah sih sebenarnya. Masalah. Itu masalah kecil tapi memang bisa jadi besar loh Pak B. Iya, tapi pernah nggak yang itu kan di kondisi di lapangan. Kalau di luar ya Pak B, pernah nggak ditawari kayak timu ngalah ngetak duit sakmene? Kalau saya alhamdulillah belum pernah. Cuma memang dulu pada waktu itu adalah seperti itu. Cuma alhamdulillahnya teman-teman istilahnya itu masih komit dengan perjuangan kita di futsal ya akhirnya tidak sampai. Cuma kalau kejadian seperti itu biasanya di kegiatan levelnya sudah porprov, sudah itu insya Allah ada. Cuma memang
alhamdulillahnya teman-teman masih setia dengan perjuangan kita lah. Setia. Iya. Setia, komitmen itu yang utama sih. Betul. Tapi kalau kita lihat dari seperti anggap aja pungli lah. Pungli di dunia futsal bukan Jombang. Daerah lain anggap aja. Ada nggak Pak B? Selama saya ikut gitu, insya Allah belum pernah tahu sih saya. Belum pernah tahu atau tahu tapi pura-pura nggak tahu. Kalau saya belum pernah tahu. Cuma kadang-kadang di futsal itu kalau misalkan jenengan tahu sendiri lah ya, di futsal main 2x20 bersih. Ketika tim itu kondisinya jomplang pasti kalah. Iya, karena kan kalau di futsal mungkin kalau pengaturan sulit lah Mas. Kalau menurut saya pribadi loh ya. Karena memang kan 2x20 bersih. Bola keluar aja waktu mati. Iya sih benar. Nah, kalau pribadi saya loh ya mengatakan sih seperti itu. Kalau masalah yang lainnya di belakang layar atau seperti apa, saya sih kurang tahu sih. Oke. Kemudian ada satu lagi Pak B. Ini mengganjal sekali. Anggaran tahun depan ini cair apa enggak ya Pak B? Buat AFKAP kita ya Pak B. Mungkin kemarin kekuatannya Gus Farud ini Pak B. Insya Allah mungkin bisa lah Mas tahun ini. Kemarin biar lebih ringan loh. Iya betul. Dari ketua ASKAP-nya Gus Sentot kan kemarin sudah berusaha untuk, memang kebutuhan di PSSI kan banyak Mas. Jadi liga PSSI itu kan banyak. Jadi mungkin tahun ini insya Allah kita dapat. Gus Sentot, izin ya. Izin, monggo itu dinaikkan dikit ya. Enggak dinaikkan, enggak usah dinaikkan Pak B ya. Dicairkan ya. Alhamdulillah kemarin. Alhamdulillah kita tahun ini memang seperti Gus Sentot, Mas Hadi banyak bantu lah Mas di AFKAP ya. Beliau kan di ASKAP-nya. Nah, anak-anaknya ini kan anggap aja futsal itu kan anaknya PSSI. Nah, anaknya ini diopeni gitu. Soal Mas Gulit, kembali lagi ke Mas Gulit kita. Menurut jenengan mampu nggak beliau? Dengan kepengurusan ini Mas Gulit sama Mas Faruk sama Pak Rozi ya, Pak Rozi wakil ketua 2. Insya Allah beliau kan sudah kenal medan futsal seperti apa. Insya Allah saya yakin tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Pasti itu. Saya yakinnya seperti itu karena beliau kan bukan orang baru juga di futsal. Senior itu. Betul. Jadi saya rasa di bawah kepemimpinan Mas Faruk ini lebih baik dari tahun kemarin. Saya yakin 2027 kita lolos Porprov. Yakin saya. Kalau kemarin kan kita ada kualifikasi, tapi tahun depan kalau semisal Jombang lolos Porprov, minta apa ke Metro? Cocok minta apa ke Metro? tapi saya bukan pengurus tuh Mas. Esko kan? Ya, keceplosan aku jadi Esko. Kan jelas. Minta apa ke Metro? Yang jelas. Minta apa? Support jersey lah pasti. Support jersey. Jersinya. Ada RG. Jangan, enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa ta. Pakai 2 sih. Home away. Oh iya sih. Atau enggak di depan nih Metro sama RG. Cocok. Enggak apa, kita kolaborasi semua. Izin Mas Gulit. Semuanya kan yang penting kan demi futsal Jombang. Betul. Lolos Porprov ya. Lolos. Pasti lolos tahun ini. PD pemain kita banyak yang bagus-bagus ini sekarang ya. Saya ngelihatnya insya Allah tahun depan itu kalau tidak salah U19 atau 18 lagi itu. Berarti kita lebih kuat loh itu. Berarti sekarang kan anak-anak kelas 1 sama kelas 2 kelas 2 sama kelas 3 SMA. Nah, insya Allah kalau kita lihat futsal di Jombang bagus-bagus kok Mas. Terutama Ngoro, ada Paul itu bagus. Kita doakan yang terbaik. Pastilah, nggih. Oke, yang terakhir Pak B. Terima kasih ya Pak B ya. Sudah hadir di sini. Siap, sama-sama. Kita mungkin sudah berkenalan, mungkin sudah lama Pak B, 5 tahun lebih kayaknya Mas. Lebih kayaknya. Mungkin saya yang kenal jenengan nggak kenal saya dulu. Aneh. Senior Senior mungkin siap salah. Kita selalu hormat ya. Tapi ya berkat Pak B yang jadi dulu ketua AFKAP mulai berzigzag ini
naik turunnya apa futsal Jombang, doa terbaik lah Pak B untuk Terima kasih. tahun Nggih, ini. nggih, amin. Semoga sehat selalu. Amin amin. Tapi dengar-dengar mau nikah lagi Pak B. Oh, enggak ada. Oke. Terima kasih semuanya. Siap. Teman-teman warming up, pemanasan. Ini pemanasan, masih pemanasan Pak B. Kita mungkin episode berikutnya lebih dalam lagi. Ada yang perlu dikuak ini. Siap. Ada berita itu perlu dikuak. Terima kasih. Siapa nama lengkapnya Pak B? Bagus Fitriawan. Bapak Bagus Fitriawan yang terhormat. Terima kasih sudah hadir di Warming Up Metro. Sampai jumpa episode berikutnya. Bye bye. Siap. Matur nuwun. Sami-sami.